Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kawan-kawan wabarakatuh. Payumi University. Pagi ini kita menyambung obrolan kita yang sempat tertunda 1 minggu lebih kemarin bersama Pak Lukman. Kemarin kita sampai di perbincangan pasca pemilihan DPRD, Pak ya, tahun 2000 ya, bulan Februari. Iya, Februari 2000. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan proses perjalanan seorang Pak Lukman Hakim, Wali Kota Metro 2 periode, yang pada tahun 2000 itu terpilih awalnya sebagai Wakil Wali Kota. Silakan, Pak. Terima kasih. Setelah kemarin kita cukup panjang bicara tentang perjuangan untuk menapaki karir sampai dengan terakhir berlaksananya itu pesta demokrasi, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Metro yang langsung dilakukan oleh Dewan. Hanya 25 orang Dewan, dan alhamdulillah Pak Moses Herman bersama saya pada saat itu bisa mengungguli kompetitor yaitu Pak Insinyur Supriyadi dengan Pak D. Santori dengan posisi 13-12. Jadi kemenangan yang sangat tipis pada saat itu. Kemenangan yang sulit dicapai seperti itu dalam konstelasi politik. Pesta demokrasi memang merupakan satu hal yang sangat bersejarah sebenarnya buat kota Metro ini. Karena kota Metro yang seperti saya cerita kemarin, dimulai proses kota administratif sampai dengan ditetapkan menjadi sebuah kota madya definitif, yang disebut kota madya akhirnya disebut dengan kota aja. Ini tentunya memerlukan satu manajerial yang kuat, satu perjuangan yang cukup keras, karena pada saat tahun 2000 itu PAD kota Metro itu hanya 200-an juta. Bayangkan, untuk mengelola satu pemerintahan yang cukup besar, kota Metro, walaupun saya anggap kecil lah, tetapi kan memerlukan 200 juta apa 200 proses miliar? untuk melayani masyarakat. 200 juta apa 200 miliar? 200 juta PAD pada saat itu, PAD, belum pakai miliar-miliar. Dan kita masih menyusu kepada pemerintah Lampung Tengah. Jadi hanya belas kasihan dari induk kita, Kabupaten Lampung Tengah, untuk membiayai proses pemerintahan itu tentunya bukan satu hal yang ringan. Jadi kepiawaian Moses Herman pada saat itu, yang kebetulan saya bisa membantu sebagai wakil wali kotanya, itulah sangat-sangat menentukan perjalanan kota ini. Bagaimana strategi yang dimanfaatkan untuk membangun kota. Kalau sekarang sih sudah enak, anggaran sudah besar, bahkan sudah bisa dimainkan kemana-mana. Kalau dulu hanya itu-itunya anggaran. Oh, APBD masih disusuin oleh Lampung Tengah. Oh. Jadi berapa kebutuhan kita sesuai dengan kemampuan Lampung Tengah masih seperti itu. Nggak ada dana dari pusat? Belum nyusun APBD sendiri kan. Pada saatnya kan belum menyusun APBD sendiri, tahu aja. Yang bisa diatur sendiri baru pada taraf PAD, pendapatan asli daerah. Karena bagaimanapun kemampuan kota itu tentunya pada pendapatan asli daerah. Nah, Metro ada apa dengan PAD-nya? Metro tidak punya industri, tidak punya pabrik-pabrik besar. Metro tidak, sebagian besar adalah pertanian. Pertanian pun sawah pula. Yang tentunya memberikan efek balik ke pemerintahan sangat kecil. Kalau dia PBB-nya pedesaan. Itu merupakan perjuangan yang sangat berat sekali. Mau bangun itu ya berat. Dan alhamdulillah Pak Moses pada waktu itu bersama saya merumuskan sebuah visi. Visinya adalah kota Metro itu sebagai sebuah kota perdagangan, jasa, dan industri yang berbasis kerakyatan. Itu visi pada 2000 sampai 2005. Waktu saya, Pak Moses sebagai wali kota dan saya sebagai wali kota. Nah, proses itu berjalan karena sebenarnya senternya Metro tadi yang kita mungkin kembali ke awal, senter itu pusat pertumbuhan yang ada di kota ini memang sudah banyak, seolah-olah permainan perdagangan. Padahal ex ibu kota Lampung Tengah itu kan ditinggali dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup. Sebenarnya itu, tapi kita masih mengacu kepada perdagangan.
Nah ternyata dalam 5 tahun itu saya lihat, saya sebagai wakil memahami di satu sisi tugas-tugas kebijakan saya belum punya kewenangan yang lebih, karena tugasnya wakil itu kan cuma 3. Katakanlah sebagai wakilnya Pak Wali Kota di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua, yang ditugasi oleh Pak Wali Kotanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kemudian melakukan pengawasan yang juga hanya bersifat ke dalam sedikit. Jadi hanya 3 sebenarnya tugasnya, nggak jelas tugas sebagai wakil. Walaupun Pak Moses alhamdulillah pada waktu itu sudah menurunkan satu surat keputusan bersama yang mendeklarasikan saya kemana dalam tugas. Tapi di tengah perjalanan itu, pada saat itu Pak Moses ditinggalkan kota ini, mungkin baru sekitar 6 bulan. Baru atau 1 tahun belum sampai, Pak Moses mengikuti pendidikan Lemhanas. Lemhanas pada waktu itu masih 9 bulan. Luar biasa banget. Saya harus banyak belajar, saya hanya banyak berbuat. Banyak berbuat untuk menentukan. Bahkan kami sudah merencanakan ancang-ancang yang sebesar, karena bagaimanapun sistem keuangan pemerintahan daerah ini pada akhirnya akan bergeser. Sebagai kota definitif sudah pasti akan mengelola APBD sendiri. Nah, inilah yang menjadi pemikiran, yang menjadi upaya saya bersama dengan teman-teman yang ada di jajaran dinas terkait itu berusaha keras. Jadi tahun 2000 itu kota administratif juga dihapus ya? Kota administratif langsung dihapus, langsung menjadi sebenarnya sebelum 1999 dihapusnya sejak PLT. Sejak ditetapkan Pak Moses sebagai PJ, Wali Kota, sebagai pejabat wali kota, dan waktu itu masih kosong. Kemudian proses pemilihan wali kota dan wakil kota baru Februari itu mulai menjadi kota yang punya wali kota dan wakil wali kota definitif. Nah disitulah, karena tahun anggaran itu kan direncanakan sebelumnya untuk tahun 2000 masih menginduk pada Lampung Tengah kan. Baru nanti 2001 itu baru kita menyusun APBD sendiri. Dengan dana yang tidak begitu besar, hanya mungkin waktu itu gelontoran dana Lampung Tengah itu sangat kecil lah. Kalau rasanya nggak ada angka miliaran pada saat itu. Sumber APBD utama 2021. Sumber pajak retribusi diserahkan sepenuhnya kepada kota, pemerintah kota. Kemudian ada hibah-hibah yang diberikan dari Lampung Tengah. Kemudian dibantu juga dana provinsi. Mungkin hanya sekitar 3-4 pusat miliar. Belum ya di pusat 2001 itu? Belum ada DAU DAK itu belum. Itu proses perkembangannya tentang aturan penyelenggaraan keuangan daerah juga masih belum. Saya tidak ingat pasti, karena waktu itu memang kebijakan masih berada pada tangan Pak Wali, karena saya sebagai wakil. Proses itu berjalan, kalau nggak salah saya baru di 2003 atau 2004 itu turunnya ada dana DAK yang nggak begitu besar, dana DAU yang nggak begitu besar, yang istilah sekarang seperti itu, tapi belum seperti itu. Dan kita karena turunnya dana APBN itu ada persyaratan dan ketentuan. Mungkin tentang jumlah kecamatan, jumlah wilayahnya, kita masih 2 waktu itu kan awal. Kemudian tentang panjang jalan, tentang infrastruktur yang lain, perumahan dan lain sebagainya. Nah itu kan kita masih harus banyak belajar di situ. Itulah kami pada saat itu bersama teman-teman yang ada di dinas itu, dengan berkoordinasi dengan Pak Moses sebagai wali kota pada saat beliau masih pendidikan di Lemhanas itu, full waktu itu Pak Moses selama 9 bulan, jadi langsung saya yang di depan dalam pemerintahan kota ini yang melakukan langkah-langkah, upaya-upaya untuk mempersiapkan ketentuan-ketentuan, dasar-dasar pertimbangan untuk mengusulkan mendapatkan dana-dana dari pusat itu. Nah ini prosesnya panjang juga. Jadi ya betapa sulitnya, saya nggak tahu persis. Kalaupun pada saat terakhir saya menjadi wali kota di periode pertama 2005 sampai 2010, walaupun sulit tapi sudah agak memadai. Pendapatan asli daerah sudah agak meningkat, itu hampir mencapai angka 700-800 juta baru, tapi belum juga 1
miliar belum ada. Kita sudah melakukan langkah-langkah yang Itu PAD ya? Ya, dari PAD itu kemudian mengefektif dan efisienkan sebagai sumber utama daripada PAD, pajak retribusi itu, untuk menghindari kebocoran-kebocoran terjadi. Ini sulitnya setengah mati. Karena pola lama itu kan masih jalan. Siapa yang atur juga masih belum terorganisasi dengan baik. Nah, pada saat itulah sudah mulai kita mampatkan, kita rapatkan, bahkan saya juga di periode yang pertama saja antara 2005 sampai melakukan daerah integritas itu sudah kita mulai. Jadi perjalanan panjang pemerintah Kota Metro pada saat awal pemerintahan ini 2000 sampai 2005 luar biasa sekali. Itulah hebatnya wali kota pada saat itu, Bapak Moses Herman, yang dengan gigih, dengan pemahaman yang tinggi terhadap ilmu pemerintahan, dia mampu melampauinya dengan baik, mampu mendelegasikan tugas-tugas kepada staf-staf itu dengan baik. Saya harus banyak belajar dengan Bapak Moses Herman, itu harus banyak belajar karena beliau ahli pemerintahan, beliau punya pengalaman yang cukup banyak. Terakhir itu beliau kan jabatannya adalah sekda di Lampung Barat, yang juga daerah baru tumbuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman yang beliau berikan itu akhirnya mampu menjalankan Metro ini dengan baik. Jadi berkembangnya Metro seperti saat ini bukan hanya pemerintahan yang berikutnya dimulai dipondamenkan pada saat 2000 sampai 2005 itu tidak bisa dipungkiri. Jadi mudah-mudahan itu ke depan akan bisa diikuti oleh siapapun yang menjadi wali kota Metro. Dia tahu mereka betapa sulitnya pada saat awal kota Metro ini berdiri. Kalau yang sekarang udah gampang banget nih, tinggal bagaimana dia harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi masyarakat itu untuk dilaksanakan. Nah, itu sudah alhamdulillah sudah ditanamkan pemahaman-pemahaman seperti itu, upaya-upaya seperti itu pada saat Kota Metro periode 2000 sampai 2005 dengan kepemimpinan Bapak Dr. Haji Moses Herman sebagai wali kota dan Lukman Hakim saya sendiri sebagai wakil wali kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti kita lanjutkan perbincangannya pada proses selanjutnya. Dalam video pendek ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.